Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfijat Al-Fati dengan NIM F1B022005. Sebelum saya masuk materi, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya dengan menjelaskan tentang polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Struktur polimer itu ada 3. Yang pertama itu polimer linear. Yang kedua ada polimer bercabang. Yang ketiga ada polimer jaringan 3 dimensi. Polimer linear adalah polimer yang tersusun atas rantai panjang atom-atom kerangka yang bisa mengikat gugus substituen. Polimer linear bisa larut dalam pelarutan dalam keadaan padat dengan suhu normal. Polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang bercabang pada struktur dasarnya sebagai rantai utama. Polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi merupakan polimer yang ikatan kimianya terletak di antara rantai. Bahan ini biasanya digembungkan tidak sampai larut oleh pelarut. Ketidaklarutan ini merupakan kriteria struktur jaringan. Jenis-jenis polimer. Jenis polimer berdasarkan sumbernya. Ada polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang berasal dari alam. Polimer sintesis adalah polimer yang tidak berasal dari alam. Yang kedua ada jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Homopolimer adalah polimer yang tersusun atas satu jenis monomer. Contohnya polimer polipropilena, polietilena atau etena, polistetirena atau styrena, polisoprena atau isoprena. Ada PVA atau vinyl asetat dan PAN atau akrilonitril. Copolimer. Copolimer adalah polimer yang tersusun atas 2 jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon 6,6 dacron ABS atau akrinotril plus butadiena. Yang ketiga ada jenis polimer berdasarkan sifatnya. Termoplas, polimer yang menjadi lunak apabila dipanaskan. Bisa dicetak lagi jadi bentuk lain, bersifat kuat, ringan, dan transparan. Strukturnya terdiri dari lantai panjang yang memiliki gaya interaksi antar molekul. Contohnya seperti polipropilena, polyelena, PVC, dan PET. Termoset, polimer yang terbentuk permanen dan tidak jadi lunak meski dipanaskan. Strukturnya memiliki banyak ikatan kovalen yang kuat antara rantai molekul, contohnya melamin dan bakelit. Elastromer, polimer yang elastis, bentuknya bisa direnggangkan tapi bisa kembali ke bentuk semula jika gaya tariknya hilang. Strukturnya tersusun atas rantai-rantai yang tumpang tindih karena ikatan silang yang menarik kembali rantai-rantai tersebut ke susun tumpang tindih kembali. Contohnya karet alam atau polisoprena, karet sintesis SPR. Materi selanjutnya adalah reaksi polimer. Reaksi polimer adalah reaksi pembentukan polimer dari monomernya. Reaksi ini ada 2 jenis, yaitu polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan tak jenuh atau rangkap. Monomer yang bereaksi pada polimerisasi ini adalah senyawa alkena dan turunannya. Polimerisasi adisi menghasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Contohnya reaksi polimerisasi adisi: pembentukan PVC dari vinyl klorida, pembentukan polietilena PE atau PE dari etena, pembentukan polisoprena dari isoprena. Yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi penggabungan monomer yang terjadi antara 2 gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi kondensasi menghasilkan polimer dan molekul kecil. Contoh reaksi polimerisasi kondensasi ada 2, yaitu pembentukan polimida nilon pada 66 dari asam adipat dan heksametilendiamina. Yang kedua pembentukan
PET dari dimetil tereftalat dan etilena glikol. Materi selanjutnya ada kegunaan polimer. Dalam sehari-hari banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintesis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik makanan dan minuman, kemasan plastik, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan perangkat elektronik. Setiap kali kita berbelanja dalam jumlah kecil seperti di toko, kita akan selalu memiliki kemasan yang mengirimkan barang kita dalam bentuk plastik atau kantong plastik. Produk adalah polimer sintesis yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Akibatnya, unsur-unsur tersebut akan terakumulasi sebagai limbah yang tidak dapat terurai secara hayati. Akibatnya akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Limbah polimer sintesis tidak boleh dibakar karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Senyawa dioksin merupakan senyawa gas yang sangat beracun dan karsinogenik. Yang selanjutnya materi manfaat polimer. Plastik polietilena atau PE. Polimer ini dihasilkan melalui reaksi penggabungan polimerisasi adisi dari monomer etena. Polimer ini banyak digunakan untuk plastik pembungkus seperti ember, panci, pembungkus makanan lainnya. Plastik polietilen tereftalan atau PET. Polimer ini dihasilkan melalui reaksi polimerisasi adisi dari monomer etena. Polietilena bersifat lunak dalam air panas serta dapat digunakan untuk pembuatan film, tas plastik, dan jas hujan. Plastik politetrafluoroetana atau teflon. Polimer ini dihasilkan melalui reaksi penggabungan polimer adisi dari monomer. Polimer ini banyak digunakan sebagai pelapisan karena tahan terhadap panas, bahan kimia, dan permukaan licin. Contohnya adalah alat penggoreng yang tidak lengket dan tahan panas seperti teflon. Plastik polisterena atau PS. Polimer ini dihasilkan melalui reaksi polimerisasi adisi dari monomer stirena. Polisterena bersifat rapuh dan kenyal serta dapat digunakan untuk isolasi dan pembungkusan. Plastik polipropilena atau PP merupakan polimer ini dihasilkan melalui reaksi penggabungan antara polimerisasi adisi dari monomer propena. Polimer ini banyak digunakan untuk plastik, untuk botol plastik, karung plastik, dan tali plastik. Plastik polyvinyl klorida atau PVC merupakan polimer yang dihasilkan melalui reaksi penggabungan polimerisasi adisi dari monomer vinyklorida. Polimer ini banyak digunakan untuk pipa dan karet. Darkon. Polimer ini terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi dari monomer metil tereftalat dan glikol seperti nilon. Darkon adalah serat sintesis yang dapat digunakan untuk bahan sandal. Kesimpulan, polimer adalah makromolekul yang tersusun dari monomer. Reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi. Ada dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimer adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap atau berikatan tak jenuh. Monomer tersebut pembukaan ikatan rangkapnya lalu diberikan dengan monomer lain sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Pada reaksi tersebut akan dihasilkan molekul kecil seperti air atau alkohol. Beberapa polimer penting yaitu polietilena, polipropena, polivinyl klorida atau PVC, teflon, polistirena, polivinyl alkohol, dakron, nilon 66, bakelit, plexglass, orlon, dan karet alam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyain tolong jawab di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.